Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe-nya kakak. Channel ini dibuat karena hobi, mohon supportnya. Selamat mendengarkan. Di bawah paksaan dan bujukan Xiao Yan, Yun Yun harus menempelkan sidik jari pada bukti yang diberikan oleh Xiao Yan. Tentu saja, dia dipaksa untuk menekannya oleh Xiao Yan ya, lagi pula, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya saat ini, jadi dia hanya bisa membiarkan Xiao Yan bergerak sesuka hatinya. Satu-satunya hal yang baik adalah pemuda berjubah hitam di depannya relatif terkontrol dalam hal jenis kelamin wanita, kalau tidak, dia akan bisa menghilangkan puluhan ribu kata. Memikirkan hal ini, Yun Yun tidak bisa menahan nafas panjang di dalam hatinya. Jika obat penyembuhan yang lebih rendah semacam ini ditempatkan di Sekte Yunlan, dia tidak akan mengambilnya meskipun dilempar ke tanah. Tanpa diduga, sekarang sebenarnya harganya 1 juta koin emas untuk membelinya. Segalanya sangat tidak terduga. Dan ketika bersiap untuk menggunakan obatnya, Yun Yun sedikit malu-malu dan meminta Xiao Yan untuk mengoleskan obat dengan mata tertutup. Karena lokasi lukanya kebetulan ada di dada Yun Yun, itulah mengapa dia merasa sedikit malu. Pakaian Yun Yun sangat kasar. Aku sudah mengatakan semuanya, aku hanya merampok uang tapi bukan seks. Kamu harus percaya pada etika profesionalku, oke? Lagi pula, itu hanya 2 potong daging busuk. Tidak ada yang aneh dengan itu. Xiao Yan bergumam dan menaruh miliknya. Dia menuangkan obat penyembuh langsung ke lukanya tanpa menunjukkan belas kasihan. Rasa sakit dari lukanya membuat Yun Yun hanya bisa sedikit mengernyit. Namun, ketika dia mendengar kata sifat Xiao Yan, dia mengertakkan giginya dengan kebencian. Oke, setelah membalutnya sebentar, Xiao Yan bertepuk tangan dan mundur agak jauh. Dia terlalu malas untuk melakukan penyembuhan rumit untuk pria ini, dia hanya ingin memastikan bahwa dia tidak akan mati. Dan dia merasa dari lubuk hatinya yang paling dalam bahwa wanita ini adalah seorang idiot, bahkan di saat kritis hidup dan mati, dia masih peduli apakah tubuhnya akan terekspos mempengaruhi IQ-nya. Setelah mengobati lukanya, dia juga mengeluarkan peta sebelumnya, duduk di samping dan terus mempelajarinya. Setelah mengetahui bahwa Xiao Yan benar-benar tidak menggerakkan tangan atau kakinya, Yun Yun perlahan membuka matanya, dan dia diam-diam menjadi rileks menghela nafas lega. Meskipun pria ini memiliki hati yang gelap, dia memiliki etika profesional. Tepat ketika Yun Yun hendak memujinya, dia menemukan bahwa cincin di jarinya hilang. Lihatlah, Xiao Yan berdiri di samping dan menggigit gigi peraknya sedikit. Di mana najiku? Bagaimana aku tahu? Mungkin kamu tidak sengaja menjatuhkannya saat kamu dipukuli oleh singa besar itu. Sayang sekali. Yan melemparkan cincin di tangannya dan berkata dengan santai. Mendengar ucapan Xiao Yan yang sangat asal-asalan dan melihat cincin yang dimainkan Xiao Yan yang aslinya miliknya, bahkan Yun Yun, yang selama ini selalu berperilaku baik dan santun, sebenarnya memiliki keinginan untuk mengutuk. Tapi itu hanya bahwa sekarang dia berada di bawah atap, dia hanya bisa berbaring di sini dengan patuh, berharap untuk menamparkan pria ini sampai mati ketika dia mendapatkan kembali kekuatannya. Omong-omong, siapa namamu? Xiao Yan meletakkan cincin di tangannya dan bertanya. Yun Zi. Yun Yun berbaring di lantai batu dan berkata dengan murung. Oh, mendengar nama palsu Yun Yun, Xiao Yan merasa sedikit lucu. Wanita ini benar-benar idiot. Dia adalah satu-satunya kaisar petarung wanita di seluruh kekaisaran Jia Manama. Anda bisa menggunakan jari kaki Anda untuk menebak siapa dia. Mungkinkah seseorang tertipu dengan nama ini? Siapa namamu? Yun Yun bertanya dengan pikiran di dalam hatinya sambil menatap pemuda yang telah mengecewakannya berkali-kali hari ini. Mohan, apakah kamu dari keluarga Mo? Kata Yun Yun dengan heran. Keluarga Modi Yancheng kebetulan memiliki hubungan yang cukup baik dengan Sekte Yunlan, takut tidak bisa memberinya pelajaran di masa depan. Jangan bertanya omong kosong yang tidak berguna seperti itu. Nama keluargaku Mo dan aku bukan dari keluarga Mo. Mungkinkah aku dari keluargamu? Xiao Yan berkata tanpa berkata-kata. Maksudku adalah, apakah kamu keluarga Mo dari Yancheng? Yun Yun berpikir lama sebelum dia mengerti maksud Xiao Yan. Dia mencibir dengan nada menghina. Keluarga Yancheng Mo. Aku belum pernah mendengarnya. Orang seperti apa yang pantas dia punya nama keluarga yang sama denganku? Setelah mendengar jawaban Xiao Yan, Yun Yun tahu bahwa berbicara dengannya adalah tugas orang bodoh. Dia melihat botol giok kecil berisi obat penyembuh di sebelahnya dan bertanya dengan heran, apakah kamu seorang alkemis?
Pertanyaan bodoh sepanjang waktu. Xiao Yan memutar matanya ke arahnya dan berkata tanpa daya. Ahem, tidak apa-apa, hanya saja aku kenal seorang alkemis. Jika kamu mau, aku bisa memperkenalkannya padamu. Yun Yun mengepalkan tangannya sedikit. Dia sudah memikirkan bagaimana menghadapi pria ini setelah dia menjadi muridnya. Tidak perlu, aku masih muda dan belum mau menerima murid, kata Xiao Yan dengan tenang. Maksudku adalah memintanya untuk menerimamu sebagai muridnya. Itu lebih buruk lagi. Kalian pastinya tidak baik hati. Kalian mungkin merekomendasikan seseorang dengan keterampilan yang buruk kepadaku. Jika saatnya tiba, izinkan aku. Bukankah kerugian bagi seluruh benua jika seorang jenius yang tiada taranya hancur? Xiao Yan berkata dengan santai. Apakah kamu tahu dengan siapa aku ingin memperkenalkanmu? Xiao Yan tersedak beberapa kali, dan Yun Yun tidak bisa menahan emosi batinnya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Siapa itu? Raja Alkimia Furukawa. Pernahkah kamu mendengarnya? Oh, aku pernah mendengarnya. Dia adalah alkemis kelas 6 yang hanya memiliki tingkat keberhasilan 70% dalam menyempurnakan kelas 4 rendah tingkat Ki Gathering Powder. Aku akan membuatnya dengan kakiku. Tingkat keberhasilannya lebih tinggi dari dia. Jika kamu berani merekrut murid di level ini, sepertinya kamu benar-benar ingin menyesatkan orang lain. Xiao Yan tersenyum menghina ketika dia mendengar ucapan Furukawa, namanya, tapi dia tidak melakukannya. Aku tidak berbohong. Dengan keterampilan alkimianya saat ini, dia bisa menyempurnakan ramuan kelas 4 dengan kakinya. Aku tidak setua itu, tapi nada bicaraku tidak terlalu muda. Tentu saja aku tidak setua itu, tapi aku tidak sepertimu. Kamu masih berlari-lari di usia yang begitu muda. Kamu benar-benar tidak takut untuk menjadi setinggi pinggangmu, Bibi. Xiao Yan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Bangunlah, dengan sinis. Kamu, setelah mendengar perkataan Xiao Yan, Yun Yun sangat marah hingga dia hampir mati dan duduk karena terkejut akan langsung terluka saat ini. Dia bangkit dan mencekik Xiao Yan sampai mati, apakah aku terlihat seperti itu? Dan kemudian berpura-pura tidak bersalah, saya pikir saya harus memanggil Anda Bibi Yun. Bagaimana kalau mengganti nama Anda? Bibi Yun, Nenek Yun, Nenek. Yun Yun menutup matanya dan berhenti mendengarkan nama Xiao Yan sedikit bingung sekarang. Dia menyesali mengapa dia tidak langsung dipukuli sampai mati oleh Raja Singa bersayap ametis. Sejak dia bertemu pria ini, dia sangat marah sehingga dia merasa jika dia terus seperti ini, dia akan melakukannya harus dimarahi. Sampai mati oleh orang ini daripada terluka parah. Meskipun Yun Yun ingin pingsan begitu saja, dia segera membuka matanya. Alasannya sangat sederhana, karena perutnya mengeluarkan suara yang tidak memuaskan, dan semangat juangnya tersegel kehilangan kemampuan untuk hidup tanpa makanan. Jika dia tidak makan, saya khawatir dia tidak akan mati karena luka-lukanya, tetapi dia akan mati kelaparan karena tidak ada yang bisa dimakan. Tersiksa oleh rasa lapar, Yun Yun mau tidak mau mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Xiao Yan. Menurutnya, Xiao Yan tidak terlalu kuat, dan dia pasti belum mencapai alam bigu memasak. Tapi Xiao Yan tidak berniat memasak, jadi dia hanya bisa berbicara dengan rasa malu. Mohan, kamu tidak mau makan. Aku bukan babi, aku hanya makan semuanya sepanjang hari. Tidur saja. Xiao Yan meletakkan peta perkamen di tangannya, meliriknya, dan berkata dengan tenang, jika seorang kultivator tidak dapat menahan rasa sakit kecil ini, dia sebaiknya gantung diri dengan tali. Petik 2. Petik 2. Apakah kamu lapar? Melihat Yun Yun tidak berbicara, Xiao Yan bertanya lagi. Ya, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Tentu saja, tapi, Xiao Yan menggosok jarinya dan berkata sambil tersenyum, seperti biasa, buatlah pernyataan tertulis. Petik 2. 10 menit kemudian, Yun Yun melihat ikan bakar di depannya dan mendesah pelan. Meskipun ikan bakar yang dimasak oleh pria ini penuh warna dan wangi, dia tidak dapat membangkitkan minat sama sekali, dia takut dia harus menggadaikan seluruh sekte Yunlan. Xiao Yan dengan puas memasukkan Iou baru ke dalam ring penerimaan. Dia memandang Yun Yun yang masih makan ikan bakar, berdiri perlahan, dan berkata, aku akan keluar. Tetap di sini dan jangan keluar dengan santai, kalau tidak aku tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Apa yang akan kamu lakukan? Omong kosong, tentu saja, untuk mengusir monster di sekitar. Xiao Yan memutar matanya dan berkata,
Kamu membuat keributan besar di pegunungan, bukankah menurutmu singa besar tidak akan mengirim anak buahnya untuk mencari? Jika aku tidak keluar untuk membersihkan lingkungan sekitar, monster, kan? Tidak butuh waktu lama bagi orang tua itu untuk dipanggang dan dimakan. Yun Yun sedikit terkejut, bahkan dia tidak pernah memikirkan hal ini. Saya mungkin keluar lebih lama kali ini. Ada beberapa ikan bakar yang dibungkus daun teratai di sana. Jika Anda lapar, ambil saja dan makanlah. Iou akan ditarik setelah saya kembali. Setelah itu, Xiaoyan keluar dari lembah kecil, meninggalkan Yun Yun duduk di sana dengan hampa, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Terlepas dari kata-kata Xiaoyan yang benar, pada kenyataannya, apa yang akan dia lakukan tidak ada hubungannya dengan apa yang dia katakan. Seluruh ruang di lembah kecil itu langsung diblokir olehnya, apalagi monster tingkat kedua dan ketiga itu Raja Singa bersayap ametis datang sendiri, dia hanya bisa menatap penghalang luar angkasa. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, jika dia sepenuhnya membuka kunci ruang, bahkan beberapa binatang ajaib puncak tingkat 8 tidak akan mampu memecahkan blokadenya. Meskipun dia dengan santai mengatur ruang di lembah kecil ini, itu jelas bukan yang keenam ini, dan binatang ajaib tingkat ketujuh. Eksistensi yang bisa ditangani Warcraft. Melalui studi peta kulit domba selama periode ini, ditambah dengan pemindaian kekuatan jiwa yang terus-menerus, Xiaoyan akhirnya menemukan lokasi gua binatang besar itu. Dia juga sangat tersentuh dengan tempat di mana binatang itu dikuburkan di mana Ye Xiaolian menyebutkannya menariknya. Seharusnya ada banyak esensi darah monster tingkat tinggi di dalamnya, yang memungkinkan 9 sayap neter miliknya menyelesaikan evolusi lagi. Ini dia, segera, Xiaoyan tiba di sebuah danau yang sangat jernih. Menurut tanda di peta, gua binatang besar itu seharusnya tersembunyi di bawah danau ini, dan setelah dia memindainya dengan kekuatan jiwanya, memang aku memperhatikan jejak fluktuasi kekuatan luar angkasa di bawah. Tampaknya apa yang disebut sarang binatang besar itu juga merupakan ruang independen yang mirip dengan tanah Guiksu. Xiaoyan mengetukkan telapak tangannya dengan ringan, dan kekuatan jiwa yang besar melonjak. Permukaan danau yang awalnya tenang tiba-tiba dikendalikan oleh kekuatan jiwa, membentuk kolom air spiral besar, mengalir menuju langit. Pemandangan spektakuler seperti itu, dalam keadaan normal, pasti akan menarik banyak monster. Namun, di bawah tekanan jiwa menakutkan Xiaoyan, bahkan raja seperti Raja Singa bersayap ametis tidak akan berani mendekat, apalagi monster level rendah lainnya. Hanya dalam beberapa napas, seluruh danau dikeringkan oleh Xiaoyan, dan kemudian, pusaran luar angkasa yang tersembunyi di bawah dasar danau muncul di depan Xiaoyan. Memang ada sebuah gua di bawah. Melihat pusaran luar angkasa, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Jika bukan karena peta dan kekuatan jiwa pada tingkat spiritual, Xiaoyan tidak akan pernah berpikir bahwa ada sebuah ruang gerbang di bawah dasar danau. Itu tidak benar. Setelah kegembiraan awal, Xiaoyan membuat terobosan dan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Menurut apa yang Ye Xiaolian katakan sebelumnya, tempat ini adalah tempat di mana monster tingkat tinggi akan beristirahat sendiri setelahnya mereka merasa akhir mereka sudah dekat. Tapi karena tempat ini sangat tersembunyi, bagaimana monster-monster itu menemukannya? Apalagi karena tempat itu adalah tempat peristirahatan Warcraft, maka Warcraft pasti akan mati di sana setelah masuk. Hanya manusia yang bisa menggambar peta sedetail itu. Tidak mungkin ada monster yang masuk lalu tiba-tiba menyesal dan merangkak keluar. Tepat ketika Xiaoyan mengerutkan kening dan mempertimbangkan apakah akan pergi, 9 neter api di tubuhnya tiba-tiba mengalami fluktuasi yang sangat hebat. Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting di pusaran luar angkasa yang menariknya muncul bahkan ketika saya bertemu dengan kerangka Sky Demon Phoenix sebelumnya. Setelah menyadari hal ini, Xiaoyan hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia melihat pusaran ruang di bawah dan perlahan mengepalkan tinjunya. Dia bukanlah orang yang bimbang untuk mengubah Zhou Yuhuo, dia tidak lagi ragu-ragu, lupakan saja, karena aku di sini, aku harus turun dan melihat-lihat. Jika itu adalah Xiaoyan di kehidupan sebelumnya, mengetahui bahwa ada sesuatu yang mungkin membuatnya lebih kuat, dia akan melakukannya pasti menyelam tanpa ragu-ragu, meskipun dia tahu ada bahaya di dalam, tapi sekarang, mungkin karena dia memiliki lebih banyak hal yang perlu dikhawatirkan, Xiaoyan sebenarnya ragu-ragu, yang membuatnya menghela nafas. Sepertinya dia telah banyak berubah dalam kelahiran kembali ini. Setelah menghela nafas dengan emosi, Xiaoyan melompat ke pusaran luar angkasa, dan setelah tubuhnya masuk,
yang ada di langit kolom air spiral juga kehilangan kendali kekuatan jiwa dan langsung runtuh. Dasar danau terisi kembali. Tepat ketika monster lain merasakan tekanan jiwa menghilang dan hendak mendekat, penghalang luar angkasa muncul lagi dengan aneh. Setelah pedang aneh itu melangkah ke pusaran luar angkasa, Xiao Yan datang ke ruang abu-abu, dan kemudian dia merasakan momentum melonjak datang ke arahnya. Xiao Yan yang kuat, yang kekuatannya telah mencapai level tersebut Dou Zun karena tekanan, merasa sedikit tertekan. Dengan pemikiran di benaknya, Zhou Yuhuanhuo dengan cepat keluar dari tubuhnya, mengisolasi semua penindasan di sekitarnya. Di depannya, ada potongan tulang monster yang tak ada habisnya. Di antara tulang-tulang ini, yang terlemah memiliki level monster level 5, belum lagi yang lain, tapi Xiao Yan merasa sedikit aneh tulang binatang iblis ini. Inti sihir dan esensi darah di tubuh mereka tidak ada di dalam mayat, seolah-olah mereka diekstraksi secara paksa oleh sesuatu. Xiao Yan terbang ke depan sejauh beberapa ribu meter, dan kemudian, kolam jurang besar muncul di matanya. Air di kolam itu berwarna merah cerah, dan samar-samar dia bisa mencium bau darah yang menyengat. Beberapa tulang binatang tenggelam di dalamnya, yang terlihat cukup aneh. Tapi yang paling menarik perhatian Xiao Yan adalah 4 mayat yang terletak di 4 arah genangan darah. Tulang-tulang ini berbeda dari tulang-tulang lainnya. Lapisan berwarna di dada mereka. Kristal yang berbeda seharusnya menjadi inti ajaib di tubuh mereka. Tidak hanya itu, ada banyak tetes darah kental yang mengalir dari tulang, seolah-olah darah di genangan darah terbuat dari mereka. Yang di timur adalah kerangka naga hitam, sedangkan yang di barat adalah tulang harimau emas gelap. Yang di selatan seharusnya adalah kerangka burung, dengan sepasang tulang seperti batu giok di belakangnya. Juga ada cahaya merah tua yang melonjak di sayap tulang. Saat melihat kerangka burung, api 9 meter di tubuhnya juga melonjak. Perubahan ini membuat Xiao Yan harus bertanya-tanya apakah pemilik kerangka ini ada hubungannya dengan klan burung 9 meter. Mayat terakhir harusnya yang paling terawat, karena hanya di antara mayat-mayat ini yang masih memiliki karapas. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak dapat mengetahui asal-muasalnya secara spesifik atau sesuatu. Ini, mungkinkah itu 4 roh gajah yang legendaris? Xiao Yan melihat keempat kerangka itu dan mau tidak mau kehilangan suaranya. Dilihat dari ukuran keempat kerangka itu dan lokasinya, mereka berbeda dari yang legendaris yang Qinglong, Macan Putih, Suzaku dan Xuanwu sangat mirip. Tapi segera, Xiao Yan menyangkal spekulasi itu, karena dia merasakan aura yang sangat ganas di antara mayat-mayat ini. Aura semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh binatang dewa, tapi ketika Xiao Yan memikirkannya, bahkan jika kerangka ini bukan yang disebut roh dari 4 simbol, mereka seharusnya mempunyai hubungan tertentu. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa kepala keempat kerangka itu semuanya sedikit menggantung, dan kecuali kerangka yang tubuhnya ditutupi oleh karapas, 3 lainnya dapat melihat wajah mereka, dan mereka terlihat seolah-olah sedang menyembah sesuatu. Xiao Yan mengikuti pandangan keempat kerangka itu dan melihat bahwa di tengah genangan darah, ada kerangka lain yang duduk di pilar batu di atas genangan darah. Yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa itu sebenarnya adalah tubuh manusia. Bagaimana mungkin, melihat kerangka manusia, Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Ini jelas merupakan tempat pemakaman para monster, jadi bagaimana tulang manusia bisa muncul? Dari mayat ini, sebenarnya ada pedang raksasa hitam yang tertancap di dalamnya. Bahkan dengan temperamen Xiao Yan, ketika dia melihat pedang raksasa hitam ini, dia merasakan jantung berdebar-debar. Dia dengan hati-hati mendekati kerangka itu, dan kemudian dia melihat penampakan pedang raksasa hitam itu dengan jelas. Pedang raksasa itu benar-benar hitam, dan bahannya agak aneh. Itu bukan emas, kayu, atau batu di permukaan. Garis-garis berdarah yang aneh, aura ganas yang tampaknya mampu membunuh seluruh dunia, terpancar dari permukaan garis-garis itu, menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Sebagai Saint of Demonic Kurat, jumlah orang yang dia bunuh di kehidupan sebelumnya tidak kurang dari puluhan juta, dan bahkan menggunakan ratusan juta sebagai satu kesatuan sudah lebih dari cukup. Namun, Xiao Yan percaya bahwa aura pembunuh pun dia yang terpancar di puncaknya jauh di luar jangkauannya. Tak tertandingi dengan perasaan yang dibawa oleh pedang di depannya, apa asal-muasal benda ini? Dari mana asal-usul orang yang terbunuh oleh pedang ini? Tangan kanan Xiao Yan tiba-tiba bergetar tak terkendali. Mungkin karena pola sihir pada tubuh pedang, dia sebenarnya memiliki keinginan untuk mencabut pedang raksasa itu. Untungnya, dengan kemauannya yang kuat,
dia akhirnya menekan keinginan kuat itu dan dengan cepat melangkah mundur. Tepat ketika Xiao Yan mundur, pedang raksasa hitam itu tiba-tiba bergetar hebat. Akhirnya, dengan ledakan yang keras, mayat itu tiba-tiba meledak, dan pedang raksasa hitam itu berubah menjadi sinar darah merah dengan cepat melesat ke arah kepala Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan segera membuka telapak tangannya dan menggenggam erat ujung pedangnya saat hendak menembus kepalanya. Ketajaman pedang raksasa hitam ini jauh melebihi imajinasi Xiao Yan. Bahkan jika dia mendorong tubuh emas kecil berkaca itu secara ekstrim, telapak tangannya masih terpotong, dan ketika darah menetes ke pedang raksasa hitam itu, pedang raksasa hitam itu juga berubah menjadi aliran udara merah dan menembus tubuh Xiao Yan. Ketika aliran udara merah menembus ke dalam tubuh Xiao Yan, dia segera merasa seolah-olah ada rasa dingin yang menusuk tulang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari anggota badan dan tulangnya, dan energi jahat yang menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar dari bawah hatinya, membuat Xiao Yan memiliki keinginan untuk menghancurkan segala sesuatu yang ada di depannya. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba menyadari di dalam hatinya. Saya khawatir mayat itu tidak dibunuh oleh pedang ini, tetapi tubuhnya sendiri digunakan sebagai sarung pedang, sehingga menghancurkannya jika pedang ini dibiarkan di luar, pasti akan menimbulkan badai berdarah. Namun, dalam kehidupan Xiao Yan sebelumnya, dia adalah eksistensi setingkat Kaisar Dou, jadi dia hampir tidak bisa menekan niat membunuh ini. Ditambah dengan kekuatan jiwa dari alam spiritual, dia bisa menekan niat membunuh ini bahkan di bawah aura yang begitu kejam dampaknya, dia masih bisa menjaga kewarasannya pada tingkat tertentu. Dia segera duduk bersila dan dengan cepat menjalankan teknik pemurnian Dewa 9 putaran, menciptakan menara pemurnian Dewa untuk menutupi dirinya, mencoba menggunakan kekuatan api jiwa untuk mengusir roh-roh jahat ini. Diserang oleh roh-roh jahat ini, saya khawatir dia akan menjadi binatang buas tanpa akal dan hanya tahu cara membunuh. Sialan, benda apa ini? Pada saat ini, di menara pemurnian dewa, tubuh Xiao Yan sudah berlumuran darah dengan gila-gilaan. Bahkan jika Xiao Yan mengaktifkan 4 api berbeda di tubuhnya pada saat yang sama, ditambah dengan kekuatan api jiwa, dia tetap tidak bisa menekan roh jahat darah. Tidak ada cara lain, aku hanya bisa memperlakukan kuda mati itu sebagai dokter kuda yang hidup. Pikiran Xiao Yan berubah dengan cepat, dan kemudian jejak tangannya berubah dengan cepat, mengerahkan semangat juang di tubuhnya untuk mendesak roh-roh jahat ini mulai berlari di sepanjang garis meridian tubuh iblis Wujinsu. Kilau emas di permukaan tubuhnya juga meredup, digantikan oleh warna merah tua. Meskipun Xiao Yan belum mengumpulkan bahan untuk mengolah tubuh iblis kekosongan tanpa ember, aura ganas di depannya adalah pengganti yang sangat baik untuk bahan tersebut, dan efeknya bahkan lebih kuat, lebih dari 1000 kali lebih berbahaya daripada saat dia mengolah tubuh emas kecil mengkilap sebelumnya. Hanya Xiao Yan yang berani menemukan cara untuk menggunakan kekuatan jahat untuk berlatih. Lagi pula, jika Anda tidak berhati-hati dengan metode ini, Anda mungkin akan menemui kegagalan pedang itu jauh melampaui kemampuannya. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya, dia pasti akan mati. Ketika Xiao Yan menjalankan tubuh iblis Wu Hengsu-nya dengan seluruh kekuatannya dalam upaya mencerna roh-roh jahat ini, genangan darah di bawahnya juga berfluktuasi dengan hebat. Gumpalan energi merah tua, seolah-olah ditarik oleh suatu jenis, melonjak menuju Xiao Yan, jauh dari kejauhan, sepertinya pusaran berwarna merah darah telah terbentuk, dan sumber pusaran itu adalah Xiao Yan, yang mencoba yang terbaik untuk menghadapi energi jahat di tubuhnya. Tidak, ada terlalu banyak roh jahat. Kita harus menemukan cara untuk mengeluarkan mereka. Di bawah pancaran energi merah tua, kulit Xiao Yan diam-diam pecah, dan darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke bawah. Kungfu mewarnai seluruh tubuh Xiao Yan menjadi penampilan berdarah, yang terlihat sangat menakutkan. Namun, di bawah rasa sakit yang parah, Xiao Yan masih bisa mempertahankan rasionalitasnya. Dia membuka tangan kirinya, dan nyala api berdarah naik dengan tenang. Itu adalah kembang api iblis darah yang sebelumnya dia buat dengan darah ribuan monster. Atribut api juga terbuat dari darah, dan kurang lebih homolog dengan roh-roh jahat darah ini, jadi harus mampu menampung roh-roh jahat tersebut. Tentu saja, yang paling penting adalah dia belum memurnikan api ini. Bahkan jika ada masalah, dia bisa membuangnya begitu saja. Api aneh lainnya sudah menyatu dengannya, jika terjadi kesalahan, akan cukup merepotkan untuk menyelesaikannya. Ketika nyala api muncul, energi jahat di dalam tubuh sepertinya menemukan tempat untuk melampiaskannya,
dan dengan cepat mengalir ke dalam nyala api, membuat situasi di tubuh Xiao Yan sedikit lebih baik. Namun, situasi ini tidak berlangsung lama. Xiao Yan merasa kembang api setan darah sepertinya berada dalam kondisi jenuh. Kembang api setan darah dalam analisis terakhir, itu hanyalah api buatan, dan sangat jarang mampu menahan beberapa roh jahat. Kita harus menemukan hal-hal lain. Xiao Yan menahan rasa sakit yang parah dan berpikir dengan cepat. Api dan hal-hal lain jelas tidak baik. Adapun hal-hal lain, aura ganas semacam ini sangat menakutkan, kamu pasti sangat kuat. Oke, tapi sepertinya dia tidak membawa barang seperti itu. Itu benar, mata Xiao Yan tiba-tiba berbinar, dan dengan gerakan telapak tangannya, penguasa Xuanzong dengan cepat muncul di depannya. Saat tangannya menggenggam pegangan penguasa Xuanzong, energi jahat berwarna merah darah masuk tubuhnya segera dituangkan ke dalamnya. Penguasa Xuanzong terbuat dari besi meteor api Xuan. Dari segi material saja, kekerasannya bahkan sebanding dengan artefak kuno tersebut. Menurut perkiraan Xiao Yan, setidaknya hanya makhluk tingkat Douzun yang dapat menyebabkannya, oleh karena itu, sangat cocok untuk menahan energi roh jahat berwarna merah darah itu. Ketika energi jahat mengalir ke penguasa Xuanzong, garis aneh pada penguasa Xuanzong diam-diam berubah menjadi merah tua. Penampilan itu sangat mirip dengan pedang iblis yang dimasukkan ke dalam kerangka sebelumnya, tetapi pada roh jahat setelah Qi secara bertahap dipindahkan, Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega dan terus mengoperasikan tubuh iblis Wu Hengsu. Pada saat ini, energi dari genangan darah di dunia luar sepertinya dipengaruhi oleh sesuatu, dan berubah menjadi kumpulan api berdarah, membungkus tubuh Xiao Yan. Menghadapi pembakaran api berdarah itu, Xiao Yan membentuk simpul dengan satu tangan. Segel, api segera menyatu ke dalam tubuh Xiao Yan di sepanjang darah, dan kemudian, pola sihir merah tua diam-diam mengembun di permukaan tubuhnya. Pada saat pola sihir merah tua terbentuk, mata Xiao Yan perlahan terbuka. Mata gelap aslinya berubah menjadi merah tua pada saat ini, dan aura ganas seperti binatang buas muncul, dan kemudian, lingkaran cahaya berdarah menyebar dari permukaan tubuhnya, seperti lautan darah, seketika mengubah seluruh ruangan menjadi warna merah darah yang lengket. Di bawah getaran lingkaran cahaya berdarah itu, 4 kerangka besar di sekitar mereka hancur, dan kristal yang mirip dengan inti sihir yang awalnya tertanam di tubuh mereka juga meleleh secara diam-diam, dan akhirnya berubah menjadi 4 aliran udara dengan warna berbeda. Saat berikutnya mereka mengalir ke tubuh Xiao Yan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan yang jelas. Dalam suaranya, samar-samar terdengar auman naga, auman harimau, tangisan burung phoenix, dan tangisan tak jelas lainnya. Dalam sekejap, seluruh ruangan bergetar samar, dan bahkan ada tanda-tanda fragmentasi beberapa keterampilan bertarung sonik tingkat lanjut. Anda dapat membayangkan betapa menakutkannya kekuatannya. Dan di belakangnya, sepasang sayap merah tua juga terbentang dari punggungnya. Mungkin karena energi monster burung, atau mungkin karena peningkatan yang dibawa oleh energi dari kumpulan darah menerima peningkatan yang sangat mengerikan. Meskipun Xiao Yan tidak secara resmi menggunakannya untuk terbang, Xiao Yan dapat merasakan bahwa jika dia menggunakan sayap ini dengan seluruh kekuatannya, bahkan beberapa makhluk level Fighting Saint mungkin tidak dapat mengejarnya. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah konsumsi energi pertarungan yang lebih mengerikan. Hanya dalam 10 detik setelah memanggilnya, Xiao Yan merasa energi pertarungan di tubuhnya telah turun 1/10 dari Douzun dan Fenjue tingkat tinggi di tingkat bumi. Saya khawatir itu hanya dapat digunakan selama beberapa menit. Konsumsi mengerikan semacam ini hanya dapat dilakukan oleh Fenjue yang telah berevolusi ke tingkat surga yang sebenarnya. Namun, Xiao Yan sangat jelas bahwa jika dia benar-benar terpaksa menggunakan 9 sayap neter, maka kecepatan mengerikan yang dibawanya akan cukup untuk menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Setelah Xiao Yan menyingkirkan 9 sayap neter dari api roh 10.000 binatang, dia dengan lembut mendarat di tanah dengan remasan lembut telapak tangannya. Ruang di depannya tertutupi olehnya ada beberapa penyok di genggamannya. Ini adalah kekuatan fisik yang dibawa oleh keberhasilan budidaya tubuh iblis Wu Jinsu. Jika dia melawan Hun Moli lagi saat ini, saya khawatir bahkan tanpa menggunakan keterampilan bertarung apapun, itu akan terjadi cukup untuk menang dalam 3 putaran. Budidaya Douqinya masih hanya pada level Douzun bintang 1, tetapi kekuatan tempurnya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan melirik pola sihir merah tua di tubuhnya, dan perlahan menghembuskan napas. Sekarang dia akhirnya berhasil mengolah tubuh iblis bebas bara. Meski baru pada tahap perkenalan,
itu sudah cukup baginya sekarang. Xiao Yan belum memurnikan semua aura ganas itu, atau dengan kata lain, dia tidak memiliki kemampuan untuk memurnikannya sama sekali. Aura berdarah yang baru saja menyiksanya sampai mati hanyalah akibat dari pedang ajaib yang memasuki tubuhnya, dan sumber roh jahat, pedang ajaib, masih tersimpan di tubuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat mencernanya sepenuhnya, oleh karena itu, Xiao Yan harus mengatur formasi di tubuhnya, dikombinasikan dengan beberapa kekuatan supernatural. Kekuatan api untuk sementara menyegelnya. Pada saat ini, di dalam tubuh Xiao Yan, di lautan yang dibentuk oleh api jiwa yang luas, pedang sihir merah tua berdiri di tengah lautan api jiwa ini, dan di atas pedang sihir gelap ini, tak terhitung jumlahnya, sedang menguncinya dengan erat, sehingga roh jahat di dalam tubuhnya tersegel sempurna di dalamnya. Formasi itu adalah formasi pemurnian surga kuno yang terkenal. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak dapat membentuk formasi pemurnian surga kuno yang sebenarnya, jadi formasi di tubuhnya masih merupakan versi yang disederhanakan, dan alasan mengapa formasi itu dibuat, roh jahat bisa jadi penindasan itu bukan karena formasi surga kuno, tetapi karena pedang iblis tidak menimbulkan masalah pada tubuhnya, dan formasi surga kuno hanya bertanggung jawab untuk beberapa penahanan. Di 4 arah pedang ajaib, 4 sosok ilusi terletak di dekatnya, mereka adalah jiwa dari 4 mayat sebelumnya, dan energi inti sihir mereka masih tersimpan di dalam hantu tersebut, jadi dia tidak bisa memurnikannya sepenuhnya. Kalau tidak, aku khawatir Xiao Yan benar-benar bisa mencapai langit dengan energi mengerikan ini. Setelah 4 jiwa memasuki tubuh, pikiran Xiao Yan juga saya memiliki lebih banyak kenangan yang terkait dengannya, dan saya juga tahu nama mereka masing-masing, Naga Hitam Bencana, Macan Jahat Jurang Kegelapan, Suzaku Dunia Bawah, Xuanwu Hantu. Mereka memang terkait dengan apa yang disebut roh 4 simbol, atau dengan kata lain, mereka adalah roh dari 4 simbol itu sendiri, tetapi mereka terpengaruh oleh pedang ajaib dan terkorosi oleh energi sihir yang tersembunyi di dalamnya, menyebabkan garis keturunan masing-masing bermutasi, dan mereka menjadi seperti sekarang ini binatang buas seperti sekarang ini. Binatang buas ini, seperti 9 meter api di tubuhnya, bukanlah spesies di benua Doki. Mereka dibawa ke dunia ini dari dunia lain. Hal ini juga membuat Xiao Yan yakin akan satu hal menjadi sama dengan benua Doki. Dunia lain dapat berkomunikasi satu sama lain, tetapi sekarang tidak mungkin lagi. Mungkin, masalah ini ada hubungannya dengan menerobos Kaisar Dou. Setelah menghilangkan keraguan dalam dirinya dalam hatinya, Xiao Yan juga melihat ke arah penguasa Xuanzong yang dimasukkan di sisinya. Dia baru saja akan mengembalikan penguasa Xuanzong ke dalam Naji, tetapi ketika dia meraih pegangan penguasa Xuanzong, dia tidak menyangka itu hanya saat dia mengambil pegangannya, dia merasakan gravitasi seperti beban gunung Tai yang datang dari penguasa Xuanzong. Jika bukan karena kekuatan fisiknya, dia akan terseret ke tanah penggaris. Xiao Yan terkejut, karena dia merasa penguasa Xuanzong yang jatuh di tangannya tidak hanya menjadi sangat berat, tetapi bahkan energi pertarungan di tubuhnya menjadi sangat lambat. Meskipun penguasa Xuanzong sendiri memiliki ini efeknya, tapi sejak dia tiba di Douwang, efek ini dapat diabaikan, belum lagi dia sekarang telah menerobos ke ranah Douzun. Apakah karena roh jahat darah barusan? Xiao Yan melihat garis sihir merah tua pada penguasa Xuanzong, dan tidak bisa tidak memikirkan kejadian ketika dia pergi ke dokter dengan tergesa-gesa dan memperkenalkannya. Roh jahat menjadi penguasa Xuanzong. Sekarang tampaknya roh jahat itu tampaknya memiliki efek memperkuat senjata. Tidak hanya bobot dan kekerasan penguasa Xuanzong saat ini diperkuat lebih dari 1000 kali lipat, tetapi juga memiliki roh jahat yang sangat kuat. Penampilan ini mirip dengan apa yang dia temukan di kehidupan sebelumnya. Fragmen senjata pembunuhnya agak mirip. Meskipun penguasa Xuanzong telah diperkuat ke tingkat yang sangat menakutkan, masalah yang timbul adalah dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia sebenarnya tidak dapat menggunakannya dengan bebas. Menurut perkiraan Xiao Yan, dia ingin menggunakan Xuanzong memerintah sebebas sebelumnya, setidaknya Anda harus menerobos Douzeng, dan itu hanya mungkin untuk Douzeng tingkat tinggi. Lupakan saja, cincin Na, tetapi penguasa Xuanzong baru saja memasuki cincin Na. Di dalam cincin, roh jahat yang menakutkan langsung meledakkan cincin Na-nya. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan tidak berdaya dan merasa sedikit beruntung, dia telah menggunakan penguasa Xuanzong hanya untuk berjaga-jaga. Masukkan ke dalam cincin Nai tingkat rendah, jika tidak, cincin Yuhai Nai akan meledak.
Sepertinya aku hanya bisa membawa benda ini di punggungku. Xiao Yan menghela nafas dan membawa penguasa Xuanzong yang telah dimodifikasi di punggungnya. Setelah membawa penguasa Xuanzong di punggungnya, Xiao Yan terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, dia berhasil mengolah tubuh iblis Wu Hengsu miliknya. Jika tidak, dia akan melakukannya terkena dampak langsung dari hal ini. Benda itu jatuh ke tanah. Adapun mereka yang memiliki kekuatan lain, Xiao Yan dapat yakin bahwa kecuali ia dikenal karena kekuatan fisiknya seperti naga kuno Taixu, bahkan jika orang kuat setingkat Dou Zun terkena penguasa Xuanzong saat ini, itu pasti akan menjadi yang legendaris. Kamu akan mati jika mengetuknya, dan kamu akan terluka jika menggosoknya. Bahkan jika naga kuno Taixu tingkat 8 terkena penguasa Xuanzong, tulangnya mungkin akan patah di tempat. Namun, Xiao Yan sekarang tidak berani melakukannya. Menggunakannya untuk menghadapi musuh, dengan kekuatan fisiknya saat ini, sangat sulit untuk membawanya di punggungnya. Apalagi hal-hal lain, jika suatu saat dia menghadapi serangan yang fatal, dia dapat menggunakannya sebagai tameng untuk menahan serangan tersebut. Benda ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk menyeka keringatnya, dan dikejutkan lagi oleh kekuatan energi jahat darah. Hanya sebagian dari kekuatan yang dapat memperkuat penguasa Xuanzong sampai sejauh ini tahu yang mana betapa menakutkannya pedang iblis itu sendiri. Aku khawatir, kekuatan semacam itu akan cukup untuk membunuh bahkan Kaisar Dou, bukan? Itu benar, Xiao Yan tiba-tiba teringat kembang api iblis darahnya. Dia juga telah menyuntikkan sebagian kecil energi iblis darah ke dalamnya sebelumnya. Dengan gerakan telapak tangannya, bola api berwarna merah darah muncul dari telapak tangannya. Tapi kali ini, tidak ada sosok asli yang kabur dalam api merah itu, tapi hantu monster yang terus berubah. Ini, api roh semua binatang. Ini, bagaimana ini mungkin? Bahkan Xiao Yan yang berpengetahuan luas pun merasa bingung ketika dia melihat api berwarna merah darah di tangannya yang terlihat bayangan semua binatang. Dia tertegun sejenak. Dengan pemahamannya tentang api aneh, dia secara alami dapat mengenali bahwa benda ini adalah api roh binatang yang menempati peringkat 22 dalam daftar api aneh. Namun, meskipun kembang api setan darah disebut api roh 10.000 binatang kelas bawah, mereka masih jauh dari api roh 10.000 binatang yang sebenarnya. Bagaimanapun, kembang api setan darah hanyalah perpaduan dari atribut darah ribuan api monster. Namun, api spiritual 10.000 binatang dibentuk oleh jiwa dan darah kental dari 10.000 binatang. Meskipun keduanya terkait dengan Warcraft, ada kesenjangan besar antara keduanya dalam hal kualitas dan kuantitas. Bagaimanapun, kembang api iblis darah hanyalah api buatan. Jika dapat dibandingkan dengan api alien, maka api alien itu tidak akan membuat iri. Tapi sekarang, kembang api iblis darahnya telah berubah menjadi api roh binatang. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Tapi segera, Xiao Yan menemukan bahwa warna genangan darah di depannya jauh lebih terang dari sebelumnya, dan kemudian dia secara samar berspekulasi bahwa mungkin ketika dia menyuntikkan roh jahat ke dalam kembang api iblis darah, energi darahnya kolam juga menjadi lebih ringan. Kolam darah ini juga dibentuk oleh darah semua binatang, dan energi jahat darah mengisi kekosongan jiwa semua binatang. Kerja sama antara keduanya membuat kembang api iblis darah berevolusi menjadi jiwa semua binatang buas. Lupakan saja, sudahlah. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut. Tidak peduli apa, evolusi api roh 10.000 binatang adalah hal yang baik baginya untuk berhasil berevolusi ke tingkat surga. Pada saat itu, jika dia ingin menggunakan metode yang dia gunakan di kehidupan sebelumnya, dia pasti tidak akan kelelahan seperti yang biasa dia lakukan dengan Hun Moli sebelumnya. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu. Setelah dengan hati-hati menempatkan penguasa Xuanzong di lantai, dia memanggil roset teratai hijau. Pada saat ini, kondisinya berada pada puncaknya, dan api roh 10.000 binatang berada dalam keadaan yang aneh api. Itu masih berada di peringkat kedua dari bawah dalam daftar. Dengan kekuatannya saat ini, tidak perlu banyak usaha untuk memperbaikinya. Tapi saat Xiao Yan menelan api spiritual 10.000 binatang ke dalam tubuhnya dan bersiap menjalankan seni pembakaran untuk memurnikannya, api dingin dari roh tulang yang awalnya tersembunyi di antara alisnya juga ditarik dan dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan, miliknya sendiri. Pada adegan ini, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah. Dia jelas hanya berencana untuk memurnikan api roh binatang, jadi mengapa api dingin roh tulang yang disimpan di tubuhnya juga memasuki langkah pemurnian? Segera,
Xiaoyan menyadari bahwa karena periode latihan ini, perlawanan dari api dingin roh tulang terhadapnya telah benar-benar hilang, dan dia berada dalam kondisi yang dapat disempurnakan kapan saja. Namun, dia awalnya berencana untuk menyempurnakan semua jenis energi. Tindakan Beast Spirit Fire membuat Bone Spirit Leng Huo secara keliru percaya bahwa Xiaoyan ingin memurnikannya, jadi dia mulai bekerja sama dengan tindakan Xiaoyan. Hanya saja Bone Spirit Leng Huo jelas tidak menyangka bahwa langkahnya akan menempatkan Xiaoyan ke dalam krisis besar. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan ada bahaya apakah dia sedang menyempurnakan Bone Spirit Leng Huo atau api spiritual 10.000 binatang dua api aneh dimurnikan pada saat yang sama. Begitu ketidakcocokan di antara keduanya terjadi di dalam tubuh, pasti akan membawa konsekuensi yang membawa malapetaka. Di masa lalu, Xiaoyan telah memurnikan api yang berbeda sebelum mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Meskipun proses ini agak berbahaya, dengan kemampuan pengendalian tembakannya yang unik dan kekhususan teknik Fenjue, tidak pernah ada masalah serius, tapi kali ini, dia perlu memurnikan dua api aneh pada saat yang sama dan kemudian menggabungkannya. Kesulitan ini puluhan kali lebih sulit dari sebelumnya. Tapi saat ini, Xiaoyan tidak punya pilihan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah terus bertahan. Untungnya, meskipun kedua api itu sekarang ada di tubuh Xiaoyan, mereka memiliki urutan, jadi Xiaoyan harus melakukannya. Pikiran terbagi menjadi dua bagian, di satu sisi, ia mengendalikan api spiritual binatang buas di depan untuk dengan cepat melakukan perjalanan melalui meridian, dan di sisi lain, ia menunda api dingin roh tulang sebanyak mungkin untuk mencegahnya bertemu dengan roh binatang buas itu, api. Dalam sekejap, dua energi yang sangat berbeda, satu dingin dan satu panas, berenang di meridian Xiaoyan. Perbedaan suhu yang sangat besar ini tidak diragukan lagi akan menjadi ujian besar bagi kemauan seseorang sangat kuat. Saya khawatir karena perubahan ini, dia tidak akan mampu mengendalikan dua api aneh di tubuhnya. Jika demikian, maka tubuhnya bisa langsung meledak karena dua api aneh itu bertabrakan di tubuhnya. Datang. Untungnya, hal terburuk tidak terjadi. Di bawah operasi penuh Xiaoyan, dua api aneh itu juga melewati rute lari Fenjue dan akhirnya memasuki Naling Spirit. Fantasi 9 neter biru api bagian dalam segera menyatu dengan api putih hutan dan api merah api, dan apa yang lahir selanjutnya adalah api baru berwarna abu-abu putih. Dibandingkan dengan api hati fantasi 9 neter sebelumnya, api putih abu-abu ini jauh lebih polos dan sederhana, dan bahkan tidak banyak fluktuasi energi yang terlihat. Dilihat dari penampilannya saja, mungkin tidak sebagus api semangat juang, tapi Xiaoyan bisa merasakannya. Keluarlah dan lihat betapa menakutkannya kekuatan yang terkandung dalam api ini. Api baru yang terbentuk dari perpaduan 6 api berbeda. Perubahan yang disebabkan oleh perpaduan di antara keduanya telah menyebabkan api aneh ini menduduki peringkat ke-10 dan setelahnya menyelesaikan transformasi total. Api aneh baru ini mungkin masih tak tertandingi dalam daftar api aneh sudah lebih kuat dari Kaisar Emas peringkat ke-4 Ventianyan. Pada saat yang sama ketika api abu-abu putih muncul, momentum kuat meledak dari tubuh Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan, setelah menelan dua api aneh berturut-turut, telah mencapai tingkat Douzun bintang 4. Dibandingkan dengan kebakaran aneh sebelumnya, peningkatan ini tidak terlalu kuat, tapi dia tidak terkejut karenanya. Bagaimanapun, peringkat api roh binatang terlalu rendah dalam daftar api aneh. Bagi Douzun, energi yang dikandungnya bahkan tidak dapat menembus 1 bintang. Api dingin roh tulang jauh lebih kuat, tetapi itu hanya kemampuan untuk dipromosikan menjadi sekitar 2 bintang dan 4 bintang karena Xiaoyan sendiri telah lama berlatih sebagai Douzun bintang 1. Jika tidak, saat ini, dia hanya bisa mencapai level Douzun bintang 3 paling banyak. Namun, dibandingkan dengan kekuatannya, yang paling membuat Xiaoyan bahagia adalah evolusi Fenjue. Meskipun Fenjue yang asli telah memurnikan 4 api, itu hanya dapat dianggap sebagai keterampilan tingkat bumi tingkat lanjut sebagai puncak dari tingkat lanjutan tingkat bumi, namun jalan masih panjang sebelum mencapai tingkat surga yang sebenarnya. Dan sekarang, karena memurnikan 2 api aneh, Fenjue telah sepenuhnya melewati kesenjangan besar antara tingkat bumi dan tingkat surga, dan telah berhasil berevolusi menjadi teknik tingkat surga sejati. Ini juga berarti bahwa beberapa metode Xiaoyan di kehidupan sebelumnya sekarang memenuhi syarat untuk digunakan. Hanya saja fenomena langit dan bumi yang dihasilkan saat teknik berevolusi terhalang oleh penghalang luar angkasa. Pada saat yang sama,
Nalan Yanran telah berhasil menembus petarung bintang 5 dan bekerja keras untuk menjadi petarung bintang 6. Ketika Xiao Yan keluar dari pusaran luar angkasa di dasar danau, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang yang tersembunyi di dalamnya juga diam-diam dimusnahkan, tidak lagi berada di tempat seperti itu di pegunungan Warcraft. Xiao Yan merasa sedikit menyesal tentang hal ini, tetapi juga memiliki keraguan di dalam hatinya. Mungkinkah ruang ini ada karena pedang ajaib itu? Setelah membuang keraguan di benaknya, Xiao Yan pun menjara air danau lagi. Perjalanan ke sarang binatang besar ini, meski prosesnya sangat berbahaya, panennya juga besar bersama-sama, memungkinkan Fen Jue berevolusi ke tingkat surga, dan bahkan penguasa Xuan Zong pun sangat diperkuat. Satu-satunya faktor yang tidak stabil adalah bayangan pedang ajaib di tubuhnya. Namun, benda ini sepertinya tidak memiliki efek samping padanya saat ini. Saat kekuatannya kembali ke puncaknya di masa depan, mungkin ada cara untuk menyelesaikannya, dan jika dia menemuinya di kemudian hari, jika berbahaya, mungkin itu bisa digunakan sebagai kartu truf. Dengan lambaian tangannya, dia mengangkat penghalang ruang yang telah dia pasang di dekatnya sebelum pergi. Karena efek penindasan dari penguasa Xuan Zong, Xiao Yan segera menyadari bahwa gelombang kekuatan di tubuhnya secara bertahap menguat. Sepasang itu adalah kabar baik baginya, setidaknya dia tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mengontrol kekuatan di tubuhnya. Setelah meninggalkan sarang binatang besar itu, Xiao Yan tidak langsung kembali ke lembah kecil tempat dia menempatkan Yun Yun, melainkan berjalan menuju gua Raja Singa bersayap ametis raja, tetapi dengan kekuatan jiwa yang kuat, Xiao Yan dapat dengan mudah merasakan lokasinya. Pada saat ini, Raja Singa bersayap ametis sedang berbaring di bawah sinar matahari di pintu masuk guanya. Sebagai monster tingkat tinggi yang melahirkan api binatang, api ungu di tubuhnya berhubungan erat dengan sinar matahari, sehingga akan terjadi, gunakan seluruh energinya saat ini. Simpan energi sebanyak mungkin untuk menghadapi perang yang akan datang. Ia sempat bertarung dengan manusia wanita beberapa waktu lalu. Meski pada akhirnya berhasil mengalahkan wanita tersebut, ia juga mengalami kerusakan parah. Oleh karena itu, ia tidak pergi mencari keberadaan manusia tersebut. Para pria menangkapnya. Hanya dalam beberapa hari, masa lalu masih belum membuahkan hasil, dan segel yang dipasangnya akan segera kehilangan efeknya. Pada saat ini, Raja Singa bersayap ametis tiba-tiba merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya mendekat ke sini. Ia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat seorang anak laki-laki berambut hitam berjalan menuju ke sini dengan wajah tenang. Raja Singa bersayap ametis sepertinya merasa bahwa orang yang berdiri di depannya adalah binatang buas. Apakah kamu Raja Singa bersayap ametis? Xiao Yan melirik Raja Pegunungan Warcraft dan bertanya dengan tenang. Ya, Raja Singa bersayap ametis dengan cepat menundukkan kepalanya. Jelas terlihat bahwa pemuda di depannya memiliki kekuatan mengerikan yang jauh lebih kuat darinya. Otak tidak bodoh, ia tahu siapa yang bisa menyinggung dan siapa yang tidak bisa tersinggung. Ia bisa mengejek tingkah Yun Yun tanpa menahan diri, tapi bagi Xiao Yan, ia hanya bisa merendahkan diri. Cukup pintar, Xiao Yan tersenyum. Awalnya dia mengira orang ini akan menyelamatkan mukanya dan menanggung akibatnya, tapi dia tidak menyangka akan bersikap rendah hati saat dia muncul kekuatan. Jika nenek moyang generasi kedua itu, jika tuan muda memiliki pemikiran seperti Raja Singa bersayap ametis, dia tidak akan memprovokasi musuh ke keluarga setiap hari. Setelah menghela nafas dalam hatinya, Xiao Yan dengan santai bersandar pada batu dan bertanya, jangan terlalu gugup. Aku tidak punya alasan lain untuk datang ke sini. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Jika kamu menjawab dengan baik, aku menang, tidak membuatmu malu. Untuk apa wanita itu datang menemuimu? Ia menginginkan kristal roh ungu di tubuhku, kata Raja Singa bersayap ametis dengan jujur, dan ia tidak berbohong. Ia juga tahu jika ia berbohong dan ditemukan oleh orang di depannya, dia pasti tidak akan bisa lolos begitu saja. Kamu sangat jujur, jadi aku tidak akan menerima hidup kecilmu. Xiao Yan memberikan pujian yang langka. Dia juga hadir di pertempuran sebelumnya. Dia secara alami tahu tujuan menemukan Raja Singa bersayap ametis. Alasan mengajukan pertanyaan ini hanyalah untuk menguji sikap orang ini. Namun, ternyata pikiran monster ini cukup cerdas. Mendengar pujian Xiao Yan, Raja Singa bersayap ametis juga sedikit terdiam. Omong kosong. Jika kamu menghadapi seseorang yang bisa menamparmu sampai mati sesuka hati, kamu mungkin lebih jujur dari aku. Pinjamkan aku sepotong kristal roh ungu itu.
Mari kita lihat. Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum. Melihat ini, Raja Singa bersayap kristal ungu menghela nafas tak berdaya, tapi dia sudah menduga ini, jadi dia menyerahkan kristal roh ungu dengan sangat jujur. Xiao Yan melihat kristal ungu di tangannya dan sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu api putih abu-abu diam-diam menyelinap ke dalamnya. Alasan mengapa Yun Yun melakukan perjalanan jauh ke pegunungan Warcraft untuk mencari kristal roh ungu ini bukan karena dia menganggur. Kristal roh ungu ini untuk membantu Nalan Yanran meningkatkan kekuatannya, dan Xiao Yan, yang selalu senang membantu orang lain, dia tidak akan pelit jika menyangkut tunangannya, jadi dia membantunya sedikit. Meskipun emosinya saat ini jauh lebih lembut daripada kehidupan sebelumnya, dia hanya menargetkan Suner, peri medis kecil, dan lainnya. Adapun Nalan Yanran, jika dia tidak membuatnya gila, maka dia akan sangat menyesal untuk namanya sebagai Saint of Demonic Puratno. Oke, aku akan mengembalikannya padamu. Xiao Yan melemparkan kembali potongan kristal roh ungu itu dan berkata sambil tersenyum, saat wanita itu datang kepadamu lagi untuk meminta kristal roh ungu, kamu akan berpura-pura kalah itu padanya, lalu berikan padanya. Serahkan keping kristal roh ungu itu, tahu. Aku tahu. Raja Singa bersayap kristal ungu memegang keping kristal roh ungu di mulutnya dengan penuh hormat. Bagus sekali. Xiao Yan tersenyum tipis dan terus menambahkan, jika kamu menangani masalah ini demi kepuasanku, manfaatnya akan sangat diperlukan bagimu. Mendengar ini, Raja Singa bersayap kecubung juga tampak bahagia, meskipun aku tidak melakukannya. Saya tidak mengetahui kekuatan spesifik Xiao Yan, tetapi dapat dilihat dari fluktuasi di tubuhnya bahwa dia setidaknya adalah Dou Song tingkat tinggi. Pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf seperti Xiao Yan tidak akan pernah bisa berbohong tentang apa yang dia katakan selesaikan transformasinya. Tapi yang jelas Amethyst Winged Lion King tidak tahu seperti apa kebajikan Xiao Yan itu. Dia bahkan bisa berbohong kepada gadis kecil, apalagi kepada Warcraft. Tidak perlu berpikir untuk memberi manfaat untuk bebas dari prostitusi. Perdagangan adil macam apa yang bisa Anda lakukan? Apa yang baru saja saya katakan hanyalah mencoba menyebarkan kue. Meskipun Xiao Yan tidak terlalu suka mengatur kekuasaan, dia masih memiliki kemampuan membuat kue untuk orang lain dengan tangan kosong. Bagaimanapun, dia masih berjiwa manusia, dan dalam bidang ini dia sudah jauh di depan penduduk daratan yang sederhana dan jujur. Tuan, pergilah pelan-pelan. Setelah mengirim Xiao Yan pergi saat dia merawat orang tuanya, Raja Singa bersayap ametis menghela napas lega, dan dia akhirnya Dewa Agung ini diusir. Tekanannya terlalu menakutkan, hanya berdiri di depannya saja sudah membuatnya merasa sesak. Namun, meskipun orang ini kuat, dia memiliki karakter yang cukup baik dan tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Dia hanya menginginkan sepotong kristal roh ungu. Meskipun kristal roh ungu dianggap berharga, kerugiannya tidak terlalu besar, hanya membutuhkan 20 tahun untuk mendapatkan bagian dari benda ini. Sebagai monster tingkat tinggi, umurnya sangat panjang, dan 20 tahun bukanlah apa-apa. Aduh, pada saat ini, Raja Singa bersayap ametis kecil yang semula berada di dalam gua berlari keluar dan menjerit kesedihan. Mendengar suara Raja Singa bersayap ametis kecil, Raja Singa bersayap ametis buru-buru berlari ke dalam gua, hanya untuk melihat bahwa platform batu tempat sumber kecubung pendamping awalnya kosong. Raungan. Dalam kemarahan, Raja Singa bersayap kecubung juga mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, tapi meskipun demikian marah di dalam hati, ia tidak punya pilihan selain melampiaskan kemarahannya pada wanita manusia. Bagaimanapun, pria itu hanya mengatakan bahwa dia akan memberikan kristal roh ungu kepada wanita itu, dan dia tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa memukulinya dan memberinya kristal roh ungu juga dianggap menyelesaikan tugas. Xiao Yan secara alami dapat menebak betapa buruknya Raja Singa bersayap ametis. Saat ini, dia juga sedang melihat bola ungu di tangannya. Benda ini tentu saja adalah batu kecubung yang menyertai gua Raja Singa bersayap ametis. Dengan milik Xiao Yan persepsinya, tentu saja dia tidak akan melewatkan benda ini, jadi dia hanya menggunakan kekuatan ruang untuk mengeluarkan benda ini. Energi yang terkait dengan sumber batu kecubung tidak kalah dengan biji teratai api bumi yang ia dapatkan aslinya. Tidak diragukan lagi ini adalah harta langka bagi para penggarap atribut api. Jika energinya diserap selama terobosan, niscaya dapat dihilangkan. Meskipun dalam keadaan normal, Anda harus mengandalkan kristal roh ungu untuk membuka penampakan benda ini,
Namun kekuatan Xiao Yan saat ini tidak lagi membutuhkan kekuatan eksternal lainnya, dan dia dapat langsung mengekstrak energi di dalamnya tanpa merusak kulit terluarnya. Setelah membawa sumber kristal ungu yang menyertainya ke Naji, Xiao Yan kembali ke lembah kecil tempat dia menempatkan Yun Yun. Namun, dia tidak langsung memasuki lembah kecil itu, tetapi pertama kali menemukan mayat di dekatnya. Di pegunungan Warcraft, orang mati setiap hari di mulut Warcraft, sehingga mayat-mayat ini tidak sulit ditemukan. Setelah dia memindahkan mayat dengan daging berdarah dan wajah yang nyaris tak terlihat, dia meletakkan sepotong pakaiannya di atasnya mayatnya, penghalang ruang yang menghalangi lembah kecil itu terangkat. Menurut perkiraannya, tidak akan butuh waktu lama bagi Yun Yun untuk membuka segel yang ditinggalkan oleh Raja Singa bersayap ametis. Selama dia mendapatkan kembali kekuatannya, dia pasti akan keluar untuk mencari keberadaannya. Segera lihat apa yang telah dia persiapkan sebelumnya. Bau mayat tidak sedap untuk orang seperti Yun Yun. Faktanya, sebelum berangkat, dia meminta Yafei untuk mengumpulkan beberapa informasi tentang Yun Yun, dan dia memiliki pemahaman tentang karakter wanita ini. Meskipun dia cukup kuat di Kekaisaran Jiama, karakternya agak naif secara halus, kepolosan yang belum ternoda oleh dunia, terus terang saja, adalah seorang wanita idiot. Jika seorang gadis remaja memiliki karakter yang polos, Xiao Yan mungkin menganggapnya manis, tetapi jika seorang wanita berusia 30-an atau 40-an masih memiliki karakter seperti ini, dia akan menjadi idiot di hati Xiao Yan, dan kebajikan Yun Yun, yang mana hampir diabaikan oleh bawahannya, adalah yang terbaik di antara para idiot di mata Xiao Yan. Meskipun Yun Yun memerintah Sekte Yunlan, sebenarnya ada banyak orang di bawahnya yang melakukan hal-hal ilegal. Misalnya, keluarga Mo yang disebutkan oleh Yun Yun sebelumnya sebenarnya diam-diam merencanakan rencana untuk menggulingkan Sekte Yunlan dan bawahannya. Tetua Agung dari Sekte Yunlan juga melakukan banyak hal kotor tanpa memberitahunya, dan Yun Yun, pemimpin sekte, bahkan tidak mengetahui hal ini. Bahkan ketika melihat-lihat informasinya, Xiao Yan tidak bisa tidak menebak bahwa penunjukan Sekte Yunlan sebagai pemimpin sebenarnya ingin menyerahkan posisi pemimpin kepada Yunling. Namun, Yunleng tidak cukup kuat, jadi dia membiarkan Yun Yun mengambil alih. Jika tidak, kepala sektenya tidak akan bertindak seperti maskot tanpa penampilan apapun. Jika orang seperti dia menjadi sekutu pasti akan menjadi bencana, tapi jika dia menjadi musuh, itu akan benar-benar membuat Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Jadi yang harus dilakukan Xiao Yan sekarang adalah berusaha untuk tidak membiarkannya menjadi sekutu-sekutu, dan kemudian setelah memutuskan hubungan dengannya, pada akhirnya, dia akan menggunakannya untuk mengirim sesuatu kenalan Yanran. Wanita berpikiran sederhana seperti Yun Yun jarang ditemukan saat ini. Jika dia tidak memanfaatkannya dengan baik, aku akan sangat menyesal atas karakternya yang konyol dan manis. Adapun mengapa dia tidak menyerahkan kristal roh ungu kepada Yun Yun, lalu tentu saja, dia ingin membuat adegan itu lebih realistis dan menjaga kebersihan dirinya. Selama Raja Singa bersayap ametis tidak memberitahu siapapun, tidak akan ada yang tahu bahwa ada jejak keterlibatannya di dalamnya. Mengenai apakah Raja Singa bersayap ametis berbicara terlalu banyak, Xiao Yan tidak terlalu peduli apakah dia berbicara atau tidak, tapi jika dia tidak diam sekarang dan memberitahu Xiao Yan nanti, Xiao Yan pasti akan membuat tidak mungkin dia melakukannya selamanya. Tidak lama kemudian, Xiao Yan menyadari bahwa segel di tubuh Yun Yun telah terangkat. Tidak lama setelah dia mendapatkan kembali kekuatannya, Yun Yun bergegas keluar dari lembah untuk mencari gadis yang telah hilang selama beberapa hari. Setelah beberapa pencarian, Yun Yun menemukan mayat yang ditinggalkan Xiao Yan sebelumnya. Melihat rasa sakit bercampur penyesalan di wajah Yun Yun, Xiao Yan pun menunjukkan senyuman bahagia. Bagi Yun Yun, seseorang yang sangat dia tolak meninggal secara tragis di luar karena membantunya membuatnya secara tidak sadar berpikir bahwa dia telah salah memahami Mo Han sebelumnya. Pemuda bernama Mo Han ini sebenarnya adalah orang yang berlidah tajam. Semakin menyakitkan Yun Yun, semakin bahagia Xiao Yan. Dia sudah lama tidak merasakan kesenangan seperti ini dalam mempermainkan hati orang. Sejak kelahirannya kembali, dia telah berpura-pura menjadi orang baik untuk waktu yang lama sampai-sampai dia melupakannya. Seperti apa kepribadiannya di kehidupan sebelumnya. Usai menguburkan jenazah, Mo Han, Yun Yun pun berteriak marah dan langsung berlari menuju gua Raja Singa bersayap ametis. Rupanya menghubungkan kematian, Mo Han, dengan Raja Singa bersayap ametis. Raja Singa bersayap ametis sangat marah karena insiden di mana sumber ametis diambil.
Kedua lawan dengan kekuatan yang sama tidak memiliki kata-kata tambahan dan memulai pertempuran sengit tepat di atas pegunungan Warcraft tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. Saat ini, dia meninggalkan pegunungan Warcraft sambil menyenandungkan lagu yang tidak diketahui. Adapun dua orang di langit itu, bukan urusannya. Setelah meninggalkan pegunungan Warcraft, Xiao Yan langsung pergi ke Gurun Tagore. Meskipun perjanjiannya dengan Ratu Medusa masih lebih dari 2 tahun lagi, dia sekarang jelas memiliki kekuatan untuk melanggar perjanjian secara sepihak. Dia tetap tinggal di Kekaisaran Jiama cukup lama, dan dia tidak ingin menghabiskan waktu lagi di sini. Jadi dia berencana untuk membereskan kekacauan dengan cepat dan mengambil api inti bumi King Lian, lalu kembali ke klan Xiao untuk membuka gulungan luar angkasa dan menuju ke Zhongsu. Namun, kali ini setelah tiba di Gurun Tagore, Xiao Yan menghadapi badai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kekuatan Douzun bintang 4-nya, dia secara alami tidak akan terpengaruh oleh badai tersebut, tetapi dia tidak menduganya menemukan api aneh di tengah badai. Wind Fury Dragon Flame, yang ke-18 dalam Strain Fire List, biasanya hanya lahir di tengah badai gurun. Karena bentuknya yang seperti angin puting beliung, ia juga dapat mendatangkan malapetaka di sudut manapun di gurun pasir seperti angin puting beliung. Jadi memang begitu. Sangat sulit untuk menemukannya. Xiao Yan tidak menyangka bahwa dia akan menemukan jenis api aneh lainnya di sini. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan kesempatan langka ini dan langsung menangkap api aneh ini. Dengan kekuatannya saat ini, hampir mudah untuk memurnikan api aneh peringkat ini. Namun, justru karena peringkatnya yang rendah, peningkatan yang dibawa oleh Wind Fury Dragon Flame sangat terbatas, dan bahkan tidak menghasilkan 1 bintang, peningkatan, dan bahkan Fen Jue tidak berhasil berevolusi lagi. Xiao Yan sudah menduga adegan ini. Lagi pula, Fen Jue saat ini sudah menjadi skill tingkat surga. Jika ingin berevolusi lagi, energi yang dibutuhkan pasti sangat besar, apalagi Wind Fury Dragon Flame dia memurnikan api inti bumi King Lian bersama-sama. Saya khawatir dia tidak akan dapat mengembangkannya ke surga tingkat menengah. Setelah menaklukkan api naga mara angin, Xiao Yan tidak berhenti lagi dan langsung menuju ke kuil Medusa, pusat suku ular, karena ia telah meninggalkan jejak jiwa di api hati bumi King Lian, sehingga ia dapat dengan mudah menemukannya lokasi spesifiknya, tetapi dalam sekejap mata, dia sampai di tempat Ratu Medusa menyimpan api inti bumi King Lian, dan selama periode ini, tidak ada yang memperhatikan pergerakannya. Api inti bumi teratai hijau disimpan oleh Ratu Medusa di sebuah pulau kecil di bagian terdalam kuil Medusa, di mana terdapat sebuah kolam yang dibentuk oleh mata air dingin roh es, dan di tengah kolam tersebut terdapat sebuah kristal aneh. Alas teratai berukir, dan api jantung teratai hijau disimpan di alas teratai kristal. Orang Medusa itu memang memiliki beberapa keterampilan. Sekarang dia berpikir untuk menggunakan energi mata air dingin roh es untuk memeriksa dan menyeimbangkan api aneh itu. Xiao Yan melihat prinsip platform teratai kristal ini hanya dengan satu pandangan baru saja akan menggunakan platform teratai kristal. Ketika api inti bumi King Lian diambil, sedikit suara terdengar dari permukaan air. Aku melihat seorang wanita mempesona tiba-tiba muncul dari dasar air. Dengan jentikan ekor ular ungu yang penuh godaan liar, semburan energi semangat juang yang kuat dengan cepat menyapu dan terbang menuju kepala Xiao Yan energinya. Dia dengan cepat pingsan sebelum dia berada setengah kaki dari Xiao Yan. Xiao Yan dengan santai mengibaskan debu di pakaiannya dan berkata dengan tenang, "Kita sudah lama tidak bertemu. Inikah caramu menghibur teman lama?" Faktanya, dengan biasanya, dengan kekuatan Xiao Yan, dia tidak akan bisa mendeteksi jejak Ratu Medusa, tapi udara dingin yang dibawa oleh sejumlah besar mata air dingin roh es dapat dengan sempurna menutupi aura dan fluktuasi kehidupannya. Benda ini bahkan api aneh peringkat 15 ke atas memiliki tingkat penindasan tertentu, sedemikian rupa sehingga Xiao Yan tidak menemukan Ratu Medusa bersembunyi di dalamnya tanpa menggunakan kekuatan jiwanya untuk memindainya. "Apakah itu kamu?" Wanita yang tiba-tiba muncul ini secara alami adalah Ratu Medusa, yang telah berkencan selama 5 tahun dengan Xiao Yan. Dia memandang Xiao Yan, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat melihat melalui Xiao Yan kali ini, dan untuk beberapa alasan, dia masih memiliki ketakutan yang tidak dapat dijelaskan terhadap Xiao Yan di dalam hatinya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Tentu saja aku datang ke sini karena api jantung bumi King Lian, jika tidak, mungkinkah aku datang ke sini untuk melihatmu mandi?" Xiao Yan tertawa kecil dan berkata, "Perjanjian antara kamu dan aku berlangsung selama 5 tahun, dan itu baru separuhnya.
Mungkinkah kamu ingin melanggar perjanjian itu? Ratu Medusa berkata dingin dengan mata terfokus. Kamu bisa memahaminya seperti itu. Xiao Yan mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, tapi menurutku kamu juga harus tahu bahwa apa yang disebut perjanjian hanyalah selembar kertas bekas. Jika kamu tidak yakin akan membunuhku di saat seperti itu, dari awal, aku khawatir kamu tidak akan membuat apa yang disebut perjanjian 5 tahun denganku, kan? Mendengar ini, Ratu Medusa juga mendengus, tapi dia tidak membantah. Jika dia tidak takut pada kekuatan Xiao Yan, dia akan menamparnya sampai mati. Bagaimana dia bisa membuat perjanjian 5 tahun dengannya? Bahkan sekarang, jika dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan Xiao Yan, dia tidak akan menyebutkan perjanjian apapun, tapi sekarang dia memiliki ini hanya Xiao Yan yang memiliki kemampuan ini. Namun, meskipun dia tahu bahwa apa yang dikatakan Xiao Yan benar, dia masih memiliki temperamen untuk tidak hanya melihat hati King Lian yang menyala-nyala, yang sangat penting baginya, diambil oleh Xiao Yan. Saat melawan Xiao Yan dengan lembut membentaknya jari-jarinya segera, energi pertarungan yang melonjak di tubuhnya menghilang sepenuhnya. Tidak hanya itu, Ratu Medusa juga dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang di sekitarnya dipenuhi dengan energi. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak gegabah, jika Anda melakukannya, saya tidak dapat menjamin bahwa salah satu manusia ular Anda akan hidup. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, Anda tidak ingin melihat apapun terjadi pada bangsa ularmu. Benar. Kamu telah menerobos ke Douzong. Ratu Medusa bertanya tak percaya ketika dia melihat gerakan santai Xiao Yan. Dia tidak menyangka bahwa itu baru terjadi 2,5 tahun yang lalu. Tak disangka, pemuda yang tadinya hanya seorang raja petarung ini telah mencapai ranah yang selama ini diimpikannya. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh. Dengan satu gerakan, dia memanggil api inti bumi King Lian di platform teratai kristal. Melihat pemandangan ini, Ratu Medusa juga menunjukkan keengganan di matanya. Perbedaan kekuatan membuatnya hanya berdiri di sana dan melihat tindakan Xiao Yan. Oh, itu saja. Tampaknya memperhatikan sorot mata Ratu Medusa, Xiao Yan sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan kemudian dengan cepat mengubahnya menjadi ekspresi tidak berdaya. Dia mencabut blokade luar angkasa terhadap Ratu Medusa dan berkata, "Bagaimanapun, kita telah bertemu satu sama lain. Aku bisa memberimu kesempatan lagi. Bagaimana kalau menggunakan api aneh ini untuk menyelesaikan evolusimu sekarang? Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Ratu Medusa tertegun sejenak dan memandang Xiao Yan dengan tidak percaya. "Kamu akan melakukan ini?" Baik hati. Mengejutkan bahwa Ratu Medusa sangat berhati-hati. Bagaimanapun, dia pernah berurusan dengan pria ini sebelumnya, dan dia sangat menderita setiap saat. Dengan karakter pria ini, masuk akal jika dia tidak begitu baik. Tiba-tiba berganti jenis kelamin. "Lupakan saja jika kamu tidak percaya, maka aku akan pergi sekarang," kata Xiao Yan dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, melihat Xiao Yan hendak pergi, Ratu Medusa segera memanggilnya, dengan ekspresi kesusahan di matanya. Meskipun dia merasa Xiao Yan sedikit gelisah dan bermaksud baik, hanya ini yang bisa dia lakukan menerobos kesempatan, jadi dia harus memilih untuk mempercayai pemuda yang telah bekerja sama dengannya sekali lagi. "Beri aku api aneh." Itu benar, Xiao Yan tersenyum sedikit, dan melempar bola dengan telapak tangannya. Api inti bumi King Lian yang dibungkus dengan semangat juang dilemparkan ke Ratu Medusa. "Waktunya sempit, mari kita mulai dengan cepat, Yang Mulia Ratu. Bisakah Anda menghindarinya?" Juga terlihat bahagia. Setelah mendengar desakan Xiao Yan, dia hendak memulai upacara evolusi, tapi tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik untuk bertanya. "Waktuku sangat berharga. Jika kamu terus menunda seperti ini, aku akan mengambil kembali api aneh itu." Xiao Yan melirik Ratu Medusa dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. "Kamu..." Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Ratu Medusa jelas sedikit marah. Tetapi ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh di wajah Xiao Yan, dia tahu bahwa apa yang dikatakannya itu benar, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan segera lega. Setelah membuka kancing jubah brokat, tubuh sempurna segera terlihat di depan mata Xiao Yan. Setelah melepas pakaiannya, Ratu Medusa juga mengalami rona merah yang sangat jarang terjadi di pipinya. Meskipun dia selalu menjadi ratu yang kejam di luar, dia masih memiliki emosi yang aneh ketika tubuhnya terlihat di depan seorang pria.
Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat ke arah Xiaoyan, hanya untuk melihat Xiaoyan memutar matanya dengan tidak sabar. Cepat, jangan buang waktumu, kamu masih terburu-buru melepas pakaianmu, aku benar-benar bisa, aku tidak tahan denganmu. Meskipun Ratu Medusa yang telanjang memancarkan pesona yang mematikan, pesona ini jelas tidak berguna bagi Xiaoyan. Dengan kemauan dari kehidupan sebelumnya, bahkan jika Ratu Medusa sekarang jika dia tiba-tiba mendatanginya dan berkata dia ingin mengabdikan dirinya padanya, dia bisa mengusirnya dan membiarkannya berkembang dengan cepat. Mengenai sikap Xiaoyan, Ratu Medusa juga sedikit malu dan marah. Jika bukan karena kekuatannya yang lebih rendah dari Xiaoyan, dia mungkin akan memukuli Xiaoyan sampai mati sebelum terus berevolusi semacam hal di hatinya. Dia menoleh, berkonsentrasi melihat api jantung bumi King Lian di udara, sidik jarinya berubah dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi ular ungu besar. Ular api ungu, Xiaoyan memandangi ular ungu besar itu, masih terlihat acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, dia sekali lagi mengatur penghalang ruang untuk memblokir area sekitarnya pasti besar, dan dia melakukannya sekarang dapat menghemat usahanya. Ular ungu raksasa itu menundukkan kepalanya dan menatap ke arah Xiaoyan segera setelah muncul. Namun, ketika ia merasakan aura menakutkan di tubuh Xiaoyan yang seperti binatang buas, ia diam-diam menoleh dan melihat ke arah api hati King Lian mengeluarkan erangan yang jelas, dan kemudian menabrak api biru tanpa menoleh ke belakang. Saat ular raksasa ungu bertabrakan dengan api aneh, Xiaoyan melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua mata air dingin roh es di kolam di bawah. Jika api inti bumi King Lian pecah nanti, benda ini pasti akan hancur membuang-buang sumber daya jika seluruh kekuatan api aneh itu habis terbakar. Meskipun Xiaoyan tidak lagi menggunakan mata air dingin roh es semacam ini, karakternya yang selalu mencabuti rambutnya secara alami tidak akan membiarkan dia melepaskan hal sebaik itu. Tapi meski begitu, benda ini juga bisa dianggap sebagai air mandi Ratu Medusa. Jika dilelang, harganya pasti jauh lebih mahal daripada mata air dingin roh es biasa. Di saat yang sama, inkarnasi ungu Ratu Medusa ular raksasa itu juga menabrak api aneh itu. Tiba-tiba, tangisan menyedihkan terdengar dari api hijau. Api aneh yang dahsyat itu meledak seketika, dan badai api yang mengerikan melanda di pulau itu menjadi abu. Namun, ketika energi api aneh hendak mencapai Xiaoyan, ia menghilang dengan sendirinya seolah-olah mengalami sesuatu yang mengerikan. Oleh karena itu, area di mana Xiaoyan berada menjadi area teraman di seluruh pulau. Xiaoyan dengan tenang melihat ular ungu raksasa yang berguling-guling di api hijau, tanpa niat untuk ikut campur. Jika gerakan seperti itu terjadi di dunia luar, itu akan cukup untuk menyebabkan fluktuasi besar, tetapi karena penghalang ruang yang diatur oleh Xiaoyan, semua benda ini disegel dalam jarak tertentu, sehingga tidak ada seorang pun di seluruh manusia ular yang mengetahui situasi tragis Ratu Medusa. Namun, Ratu Medusa, yang sedang berjuang di dalam api, jelas tidak menyadari bahwa ketika itu menabrak api biru, ada cahaya redup yang diam-diam menyerang tubuhnya dari api hijauan. Sekitar setengah jam kemudian, ular raksasa yang diubah oleh Ratu Medusa akhirnya berhenti berguling. Pada saat ini, ular itu benar-benar hangus dan hitam, seolah-olah telah kehilangan tanda-tanda kehidupan. Namun, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakannya di bawah hangus tersebut Shell, kehidupan baru sedang bangkit. Segera setelah itu, sekelompok awan gelap yang datang entah dari mana tiba-tiba menyelimuti seluruh pulau. Akhirnya, dengan suara gemuruh yang besar, guntur perak besar meledak dari awan gelap dan langsung menghantam pulau itu cangkangnya, dan kemudian, lapisan kabut hijau muda menyebar darinya. Hah! Melihat kabut cian, Xiaoyan menunjukkan ekspresi terkejut. Kabut cian ini adalah material yang dihasilkan oleh tabrakan api alien dan guntur sebelumnya. Materi yang dibuat bisa jika digunakan untuk menyerang, apakah akan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada tubuh jiwa. Xiaoyan mau tidak mau melihat cincin Yuhai Nai miliknya. Ada ribuan manik dan lei yang tersimpan di dalamnya. Benda-benda itu dipadatkan dari energi guntur yang paling murni. Membuangnya saja akan menyebabkan kerusakan besar dikombinasikan dengan api aneh untuk melepaskan Flame Eyes of Annihilation, kekuatan yang meledak pasti akan semakin mengerikan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.